Halo Cineklip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Mita. kita kali ini akan membahas sebuah film terbaru Indonesia yang dari sutradara Umay Shahab ini dari Cinemaco Pictures. Ketika berhenti di sini. Jadi ini sutradaranya Umay, terus penulisnya di sini Umay juga sama Alim Sudio. Ada cast-nya kayak Prilly, terus Brian Domani, terus ada Reva Hadi, Lutesha, ada Sal Priadi, Cut Mini, terus siapa? Indra Brasko. Ketika berhenti di sini menceritakan tentang Anita Semesta atau biasa dipanggil Dita yang punya rasa trauma atas kehilangan. Sebelumnya dia kehilangan ayahnya, terus kemudian juga harus kehilangan sang kekasih yang bernama Edison atau biasa dipanggil Ed. Suatu hari Dita menemukan teknologi AI. Dikasih sih lebih tepatnya. Sama Bang Jul yang bisa membuat dia bertemu dan berinteraksi lagi dengan Ed melalui asisten virtual. Melalui AI itu. Tapi sayangnya teknologi tersebut malah makin menjauhkan Dita dengan realitas. Yang disuka dari film ini nih, kira-kira apa? Jajaran ini ya sih, pemeran bintangnya sih kayaknya udah oke-oke. Kayak pendukungnya juga ada Lutesha, Sal Priadi, bagus-bagus acting-actingnya, Prilly. Terus Widiawati. Iya benar Widiawati. Widiawati, Cut Mini. Kayaknya benar-benar milihin aktor-aktris terbaik nggak sih? Yang orang suka emang acting Prilly di sini sungguh yang membuat film ini hidup tuh emang Prilly. DOP-nya Anggi Friska ini lumayan dengan gambar-gambar selalu nyaman dilihat ya. Terus memanjakan mata. Benar banget. Sama selain mata juga pendengaran. Iya, pendengaran. Kayak aku tuh melihat referensi film-film dan lagu-lagu yang biasa Umay dengerin ditampilkan melalui film ini gitu. Kayak penempatan lagu dan musik scoringnya juga tepat, efektif, dan menyenangkan. Kayak kita satu selera. Iya, Umay ternyata selera musiknya tidak KFC lagi. Iya, udah nggak ayam crispy itu. Tidak semua sih di sini Umay, apalagi pas ini ada scene ini yang lagu efek rumah kaca diputar. Aduh. Pas banget lagi. Iya, itu saya sebagai penikmat efek rumah kaca mendengar Putih. Lagu Putih ini langsung merinding. Emosinya semua dapat sih sesuai dengan lagu yang ditampilin sama visual yang ditampilin. Iya, jadi emang si lagunya bukan Umay suka lagu ini ya puter aja, enggak gitu. Ini emang momennya sama Umay dipikirkan, kayaknya cocok nih lagunya ini gitu. Suka sama topik yang diangkat sama Umay di film ini, jadi dia kan kayak teknologi terus ala-ala Black Mirror lah ya, walaupun gitu. Ini sebenarnya drama, tapi ada drama. Sentuhan science fictionnya ada, dan itu tuh segar banget sih buat perfilman Indonesia gitu, karena jarang mengangkat ini. Dan CGI-nya gimana? Ya lumayan. Lumayan lah ya. Kayaknya nggak tahu itu CGI, nggak tahu emang kayak degrading lagi. Iya, tapi orangnya beneran ada, tapi itu nggak. Kalaupun ada yang kayak kurang, nggak mengganggu gitu. Iya, maksudnya. Film pertamanya udah drama kan, full drama, nggak ada science fictionnya. Nah, ini menariknya karena dia menghadirkan science fiction gitu, tapi ya nggak yang berat banget juga. Dengan sentuhan science fiction dramanya sekarang. Terus tetap drama. Menarik sih karena kayak masuk akal juga, mungkin beberapa tahun ke depan memungkinkan nggak sih gitu ya dengan jadi menurut aku ini kayak bagus aja sih Umay. Scene nangis yang Prilly. Iya. Itu pecah. Iya, soalnya ini terbuktinya dengan orang lain yang ikut nangis di bioskop. Iya benar. Pas aku nonton kayak menular gitu nggak sih rasanya. Yang aku suka tuh dari nangis yang Prilly itu dia tuh kayak detail gemeternya gitu. Iya, bisa kayak, gitu. Padahal dulu kita tahu Prilly di GGS gitu. Tidak nyangka Prilly akan sampai ke tahap ini. Terus satu lagi yang aku suka adalah kemunculan geng mencuri Raden Saleh. Itu mencuri perhatian para penonton ya, karena kayak wow, bisa-bisanya Umay menghadirkan universe lain ke film ini, kayak menarik. Apakah mungkin Raden Saleh berikutnya? Nanti logo-logonya desainnya ke Dita ya. Iya, dan mungkin Raden Saleh berikutnya science fiction. Soalnya udah di-tease di film sini kan. Sama ini sih kayak pembagian babak, kan itu tuh sesuai kompas ya. Selatan, utara, dan itu tuh dimasukin ke filmnya. Kayak ada yang pertama, yang warna kuning mencerminkan apa, terus ada yang utara, barat, terus yang terakhir timur ya kalau nggak salah. Iya, timur. Terus seperti jadi lagu The Adams. Iya, The Adams. Iya, benar-benar di sini di tempat-tempatin ya Eternal Sunshine, The Adams, efek rumah kaca. Udah langsung aja ke yang kurangnya nih dari film Ketika Berhenti di Sini. Pertama adalah di babak awal itu kayak filmnya cepet banget pindah-pindahnya gitu loh, kayak buru-buru dan gak rapi. Karena saya kayak set gitu. Nah, itu tuh berdampak ke chemistry si Ed sama si Dita sebenarnya. Kayak
masa baru ketemu di yang Bang Jul komputer itu, terus itu cuma hanya dengan itu doang, nggak ada lanjutannya, terus akhirnya mereka ketemu lagi, terus akhirnya ya udah yuk makan, kayak ke momen itunya tuh loh terlalu cepet dan terasa buru-buru ya. Iya, terus abis pacaran kan renggangnya mereka pun juga nggak kerasa sama kita. Konfliknya udah dari yang dia cuma nganggur doang, dia kesinggung karena dia nganggur. Masa gitu? Masa jadi itu? Konfliknya tuh jadi itu. Padahal kan ada konflik yang lebih besarnya tuh Prilly masih nggak bisa ngiklasin bapaknya. Sebenarnya padahal tinggal pakai itu ngapain harus masukin konflik baru yang soal si insecure ini. Sama ini sih kurangnya menurut aku apa sih namanya? Cut to cut ya, nggak smooth dan nggak natural menurut aku. Iya, itu tuh kayak gimana misalkan ini tuh kayak gabungan scene bagusnya nih. Tapi ini tuh nggak ada bridging buat nyatuin scene bagus ini. Gimana ngejelasinnya, ngerti nggak sih? Kayak satu scene kesini, aduh kayak terlalu numpuk banyak dan buat apa? Jadi nggak menikmati sih. Aku malah kayak nggak nyaman nontonnya gitu nggak sih? Iya, misalkan kalian lagi nonton scene ini, ada lagu nih. Lagunya muncul tiba-tiba kemana? Iya. Bolak-baliknya tuh cepet perpindahannya tuh, dan itu menurut aku bikin gak nyaman yang nonton. Kayaknya Uma itu di sini bener-bener eksploratif banget ya, kayak hal-hal yang tidak dia lakukan di film terdahulu tuh mencoba dilakuin gitu di sini. Uma masih muda jadi masih jiwa menggebu-gebu untuk melakukan banyak hal. Tapi kerasa banget sih eksplorasi Umay di sini dan sebelumnya. Ya semoga di film ketiga Umay jadi semakin wadidaw. Apa itu wadidaw? Menurut aku selain itu nangisnya tuh kayak kebanyakan dari tengah ke akhir. Menurut aku kayak 2 kali udah cukup. Ini tuh semuanya nangis banyak, meledak, jadi aduh too much jadinya. Padahal harusnya momen nangis sekali atau 2 kali tuh udah cukup, terus bikin penonton tuh kayak ikut terluka, ikut kayak sedih. Ini jadi itu, ada lagi terus yang kayak di tiduran itu lama banget nggak sih nangisnya? Itu kan nggak usah kayaknya. Ya kan itu tuh gimana ya, nangis yang terakhir tuh kita nggak dapet kenapa dia harus nangis segitunya. Dialognya maksudnya tuh dialognya tuh tidak humanis gitu. Jadi nggak dapet antara gimana chemistry dengan ngobrol sama temen-temennya, gimana mereka pacaran, dialognya apa aja. Ini tuh terlalu puitis kan, terlalu bahasa-bahasa indie, anak senja gitu. Duh, ya jadi kita tuh nggak dapet yang obrolan si Dita sama temen-temennya seperti apa. Mungkin ini bukan membandingkan, tapi yang dirasakan saat nonton Ganjil Genap kan obrolannya tuh kayak obrolan ya kita keseharian gitu aja gitu. Terus kan obrolan yang orang pacarannya kan ya obrolan pacaran yang kita bisa relate kan. Di sini sayangnya tidak. Terus kayak dari si Ed ngapain bahas kematian, nggak ada. Iya, nggak ada benang merahnya. Iya, apakah dia punya trauma lain atau apa kan? Atau kita mungkin dia juga sempat kehilangan siapa? Aku mikirnya gitu, mungkin Ed juga punya pengalaman serupa gitu tentang kehilangan, tapi justru malah dia yang meninggalkan. Kayak rasanya tuh filmnya Dita aja, jadi dia tuh solois gitu loh, kayak temen-temennya ya cuman kayak sekedar ada aja, terus Ed juga ya udah gitu, jadi kayak udah aja ada di senternya tuh ada di Dita gitu, dan seharusnya kan nggak gitu ya. Ceritanya tentang keegoisan si Dita. Sampai di filmnya juga dia aktingnya egois aja. Semuanya yang penting yang bersinar si Dita aja, yang lainnya mah cara ngomong Ed pas dia masih Ed sama dia jadi asisten virtual kayak sama aja. Kayak emang dari awal tuh Ed udah asisten virtual gitu, kayak Brando Mani tuh kan nggak seluas itu gitu ngomongnya tuh. Iya sih. Jadi aksennya tuh emang berasa. Soalnya yang pas EA-nya cewek itu kita bisa ngelihat dia tuh kayak sistem gitu ya ngomongnya, sementara pas Ed ya udah dia jadi Ed gitu ya, sebelumnya juga gitu. Sebenarnya ini nggak terlalu masalah sih, cuman menurut aku agak ganggu yaitu adalah bayi bohongannya temennya itu. Kayak ngerasa nggak sih itu sangat bohongan sekali gitu, gimana padahal diakalin atau gimana, dan munculnya tuh cukup sering ya, berapa kali gitu kayak ada 2-3 kali mungkin. Padahal properti yang lain udah oke artistiknya, tapi kenapa bayi itu tidak terlihat meyakinkan. Tidak mau mengambil resiko. Ya udahlah pakai bayi-bayian aja. Hubungannya Ed dan Dita ini udah berjalan 4 tahun, ditunjukkan lewat ulang tahun omanya. Iya. Tapi selama ulang tahun itu tuh omanya berubah kayak lebih tua dan dandannya apa ya. Tapi sementara Ed dan Dita tuh nggak ada perubahan sama sekali. Maksudnya kalau kita nonton Ganjil Genap tuh kita ngeliat rambutnya yang panjang, kayak sikap yang berbeda itu nggak ada perkembangan karakter, nggak ada perubahan penampilan juga nggak ada, dan tidak menunjukkan mereka berubah gitu. Iya, cuma tiba-tibanya kayak kadang si Ditanya nggak ada, kadang Ednya ada. Itu tuh apa gitu kan? Mungkin mau nunjukin konflik mereka kali ya. Tapi kan nggak kerasa, itu tuh mungkin karena emang
Kan harusnya gara-gara itu tuh ada obrolan dulu hingga mereka akhirnya berkonflik. Kurangnya lagi ada yang ini sih cara penyelesaian akhirnya si Ditanya ikhlas dengan meninggalkan si, ya maksudnya udah ngelepasin si Ed-nya tuh ya nggak dapet juga sih. Kayak apa trigger yang menimbulkan itunya tuh nggak ada. Kita tuh nggak nyampe gitu ceritanya, pesannya. Ya buat aku sih nggak nyampe, nggak tahu buat Nita. Nggak juga sih. Aku nggak begitu fokus di akhirnya karena kayak kan itu nangis dulu terus akhirnya dia uninstall ya. Yeah. Nah itu tuh apa? Ya udah kemana-mana. Udah kemana-mana, jadi kayak aku udah nggak peduli lagi di tahap terus si itu. Ivannya juga udah terlalu baik aja itu mah. Maksudnya udah dikecewain sekecewa itu. Ya tetap aja, jadi kayak udah cukup nggak peduli dari itu. Mungkin langsung aja ke skornya udah buat kita berhenti di sini. Aku 6,8 deh, kayak mau 6,5 bisa lebih gede lagi, tapi 7 kayaknya kurang dikit, jadi 6,5. Ya dari aku juga 6 aja. Pas nonton film ini tuh jadi ada satu episode Black Mirror yang season 1 episode 3 judulnya tuh The Entire Story of You kan, betul, itu kan kalau dia kan yang ditanemin di dalam itu kan, dia kan memori kan, jadi akhirnya realitanya lupa. Nah ini tuh kayak agak mengingatkan ke situ ya. Kayaknya habis nonton Black Mirror juga nggak sih, kayak habis itu bikin film sama aku tuh kayak ngerasanya ini baru gitu, fresh banget, kayak menarik depannya. Dengan bekal umai kayak gini bisa lebih jadi di setiap filmnya selalu ada yang baru. Selalu ada yang baru dan berani untuk mencoba. Tapi mohon kekurangannya diperbaiki. PR-PR-nya. Oke, jadi buat kalian yang memang ingin menonton ketika berhenti di sini, silahkan saksikan di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Tonton filmnya sendiri, baru kalian bisa bacot-bacot di Instagram atau di sosial media kalian. Oke, mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.